sekolah di bukan top 1000 tapi dia masuk UI gitu. Jadi buat teman-teman itu 3 tips yang perlu kalian lakuin ketika Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Riza Aditya Fauzi. Kemarin aku sempat bikin story di Instagram. Aku bikin Q&A tentang SNBP lolos di FHUI. So, aku bakal bacain pertanyaan kalian guys. Di situ banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Jadi aku akan jawab satu persatu ya guys. So, pastiin kalian jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel aku karena bakal banyak banget info menarik yang pastinya bermanfaat buat kalian. Oke, pertama aku bakal baca dari username itu Mocharik. Menurut aku kemungkinan lolosnya tuh kecil ya teman-teman. Karena kenapa? Kebijakan di tahun aku sendiri itu tuh ada mapel pendukung gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau lolos SNBP, saran aku jangan lintas jurusan. Tapi Kang, ada gak sih yang lolos walaupun nggak selinear atau misalnya lintas jurusan? Ada teman-teman, tapi sedikit gitu. So, jawabannya, peluangnya adalah kecil. Oke, kita next question ya teman-teman. Oke, ini dari ada Alea Laina. Biasanya aku dapat info lomba specifically olimpiade, aku biasanya di Instagram atau di Telegram. Nah, teman-teman bisa sih kayak nge-search kayak info lomba dan lain sebagainya. Itu banyak banget loh info-info yang harus kalian ikutin gitu biar kalian dapat info lomba juga. Dan kalau misalnya kalian mau, aku mau bikin akun khusus buat aku share info lomba, beasiswa dan lain sebagainya, tips and trick. Kalau kalian mau, komen di bawah kayak gas bikin kak atau apapun gitu, bikin platform buat share info lomba kayak gitu biar kalian juga gampang nyarinya guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini adalah Akuen. Oke, 3 cara ya menurut aku secara optimis. Pertama, kalian tuh harus berdoa, benar-benar ibadah, berdoa kepada Tuhan kalian. Kedua adalah kalian harus maksimalin nilai rapat. Nah, ketiga, kalian tuh harus jor-joran di prestasi. Harus prestasi yang menurut aku itu tuh yang keren gitu, yang bagus, yang wow gitu menurut aku. Maksimal kalian tuh minimal tuh dapat 3 lah ya, minimal 3 buah sertifikat yang didaftarin gitu. Kalau misalnya kalian bukan dari pet sekolah yang top 1000, menurut aku caranya adalah itu yang ketiga itu. Karena kalian tahu gak Brian? Nah, Kak Brian ini adalah orang yang di sekolah di bukan top 1000 tapi dia masuk UI gitu. Jadi buat teman-teman itu 3 tips yang perlu kalian lakuin ketika kalian bukan top 1000 dan pengen optimis lolos ke PTN top kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Naira. Nah, pilihan aku tuh cuma tunggal ya guys. Pilihan aku di SNBP cuma satu, yaitu Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ya, aku gak nyentumin pilihan 2 di SNBP. Kayak gitu. Oke, aku bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Masrip. Masrip, oke. Ya, jujur aku 50-50 sih, karena menurut aku ya kalau kalian olim di lembaga yang kurang resmi, saran aku itu jadiin buat latihan aja gitu. Nah, yang resminya kalian tuh bisa cari di UNIP. Misalnya aku kemarin olimpiade geografi di UI. Nah, kalian ikutin gitu yang di UNIP. Karena kalau di UNIP sendiri itu tuh pasti resmi gitu, udah pasti. Kalau di IG dan lain-lain, aku kurang tahu resmi atau enggaknya, tapi bisa dijadiin buat latihan kalian aja. Kayak gitu. Apalagi kalau kalian ikut OSN yang dari Kemendikbud itu udah kayak bukan bukan apa ya, bukan asli atau enggak, tapi itu tuh beneran emang ya itulah OSN gitu, itulah rajanya OSN kayak gitu guys. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Di sini tuh ada Saadal Mubarok. Dia tuh motivasi aku sih sebenarnya kayak pengen lebih bermanfaat buat orang lain aja sih sebenarnya. Kayak aku ngerasa aku tuh selalu nyari sesuatu tuh sendiri, aku nyari jurusan aku sendiri, unit aku sendiri, karena ya gimana ya, orang tua aku tuh ngebebasin aku buat milih apapun jalan hidup aku, tapi kadang aku juga bingung gitu loh. Nah, tujuannya ada YouTube ini atau ada video konten aku di Instagram, aku tuh ingin teman-teman tuh gak usah mulai lagi dari awal gitu. Kalian cukup lihat video aku gitu dan udah pasti jawabannya. Ada jawabannya gitu. Aku tuh gak mau kayak aku tuh selalu nyari terus, kayak aku belajar sendiri, aku tuh learning by doing gitu loh teman-teman. Jadi pastiin kalian harus subscribe atau follow Instagram aku dan YouTube aku ya. Oke,
Ya rata-rata rapot aku 5 semester itu 90-an ya guys, 90-an ke atas. Nah, sertip yang aku lampirin itu ada 3. Pertama adalah parlemen remaja yang diselenggarain sama sekretariat DPR. Nah, sertifikat yang kedua yang aku lampirin adalah lomba debat bahasa Indonesia. Kebetulan aku di Kota Tasik, aku juara 1 lomba debat dan juga aku masuk ke provinsi. Sertifikat ketiga adalah TEY atau Toyota Eco Youth yang penelitian yang diselenggarakan oleh TEY. Jadi tiga-tiganya resmi ya guys. Pakai guys, 2026 tuh SNBP tetap pakai sertifikat ya teman-teman. Cuma ada TKA buat buat kayak si unit tuh mempertimbangkan kalian tuh bener gak sih dapat nilai rapot segini gitu. Kayak gitu guys. Oke, ini metode belajar. Metode belajar aku, jujur aku tuh orang yang gak jarang banget kayak ngapalin dan lain-lain gitu. Aku tuh belajar biasanya selalu memperhatikan guru ketika di kelas. Karena aku kan sering dispen ya guys. Mungkin sebulan tuh aku seminggu atau 2 minggu tuh gak ada di sekolah karena aku lomba dan lain sebagainya. Jadi cara aku buat belajar sebenarnya simple guys. Kalian tuh harus terus perhatiin guru sama kalau gak tahu langsung tanyain. Kayak gitu guys. Pertama sih kalian harus belajar ya dengan giat. Itu kayak karena kalau kalian belajar dengan giat, tugas-tugasnya juga bagus dan tepat waktu, insya Allah kalian bakal jadi eligible pertama atau ranking pertama seangkatan. Kayak gitu. Amalan apa ya? Jujur aku tuh semenjak kelas 12 kayak lebih rajin ini sih ibadah aja. Kayak kan kalau ibadah di agama aku itu kan ada sholat 5 waktu kan, itu wajib. Nah itu tuh sering juga, tapi yang aku lebih itu kan wajib ya, jadi ya udah itu wajib. Nah aku tuh tambahin sunah-sunahnya gitu kayak mulai dari tahajud, istikharah, dan aku juga sebenarnya pengennya tuh FHUGM bukan FHUI, tapi aku istikharah dan aku diimpiin tuh lolos di FHUI kayak gitu. Nah buat teman-teman, menurut aku amalan-amalan itu simpel sih, kayak ibadah aja, berdoa, minta restu orang tua. Kayak aku H-1 sebelum pengumuman, aku tuh nangis ke mama aku, ke ortu aku, kayak aku minta maaf ke mereka. Kayak aku minta maaf kalau misalnya aku gagal, takut gagal gitu. Kayak kalau gagal minta maaf, terus doain semoga dede tuh berhasil gitu buat dapetin apa yang dede mau gitu. Menurut aku 3 sih tips amal aku. Pertama ibadah, dekatin sama Tuhan. Kedua tuh sedekah. Kalian kalau sedekah tuh kayak harus ada niat gitu loh, kayak ya Allah aku pengen lolos SNBP atau aku pengen apa gitu. Nah yang ketiga, kalian tuh kencengin di restu orang tua, doa gitu. Karena kita gak tahu guys, kayak doa mana yang bakal Allah ijabah atau Tuhan ijabah kayak gitu. Nah paling itu adalah pertanyaan terakhir ya guys. Kalau misalnya kan ada yang mau ditanya lagi tentang SNBP ataupun apapun itu, tentang self development, itu kalian bisa DM ke Instagram aku aja atau komen di YouTube ini. Oke, thank you so much guys buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.